Sebanyak 161 pekerja migran Indonesia atau PMI yang deportasi dari Malaysia kini tiba di Pelabuhan Tunontakan Nunukan pada Rabu 1 September 2021 pukul 15.30 waktu Indonesia Tengah. Sebelumnya, Konsulat RI di Tawau mengumumkan dideportasinya 174 PMI dari Tawau, Malaysia. Namun, sore tadi, PMI yang tiba di Pelabuhan Tunontakan Nunukan hanya sebanyak 161 orang. Terdiri dari laki-laki dewasa sebanyak 122 orang, perempuan dewasa ada 33 orang, anak laki-laki 1 orang, dan anak perempuan 3 orang. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari Tribun Kaltara. Ada Febrianus Felis yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Felis. Ya, halo rekan Firda. Felis, bisa Anda jelaskan mengapa jumlah PMI yang tiba di Indonesia ini tidak sesuai dengan jumlah yang sebelumnya diumumkan oleh Konsulat RI di Tawau? Baik, Firda. Sebelumnya Konsulat RI di Tawau mengatakan bahwa akan dideportasi sebanyak 174 pekerja migran Indonesia dari Tawau, Malaysia. Namun berdasarkan keterangan dari Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, FJ Ginting, mengatakan bahwa dari 174 yang sebelumnya direncanakan pemulangannya terdapat 6 orang di antaranya dinyatakan positif COVID-19 berdasarkan hasil swab PCR dilakukan dan 4 lagi tidak terdeteksi hasil PCR-nya, sehingga hanya sebanyak 174 yang dipulangkan. Maksud saya hanya sekitar 161 orang yang dipulangkan kembali ke Indonesia melalui Pelabuhan Tunontakan sore tadi, Firda. Kemudian, bagaimana kondisi ratusan PMI yang tiba di Nunukan ini? Baik, dari 161 PMI yang dipulangkan kembali ke tanah air, terdapat sekitar 4 orang yang mengalami sakit yang mengalami sakit fisik sebanyak 3 orang dan 1 orang sakit mental. Upaya yang dilakukan oleh BP2MI Nunukan akan melakukan konsultasi terlebih dahulu ke Rumah Sakit Nunukan untuk melakukan diagnosa terhadap 4 orang yang mengalami sakit tersebut. Firda. Kemudian apa upaya dari BP2MI sendiri terhadap mereka 4 orang ini yang mengalami sakit? Ya, Firda. Kemudian apa upaya dari BP2MI Nunukan terhadap mereka yang sakit ini? Baik, Firda, berdasarkan keterangan dari FJ Ginting sendiri mengatakan bahwa 4 pekerja migran Indonesia mengalami sakit tersebut akan dilakukan konsultasi terlebih dahulu kepada pihak rumah sakit untuk mendapatkan diagnosa. Bila mana pihak rumah sakit akan melakukan rawat inap atau rawat jalan, BP2MI akan siap memfasilitasi, Firda. Kemudian sebagian besar PMI ini memiliki kasus apa dan tindak lanjut dari baik dari 161 menurut Ginting sendiri paling banyak itu adalah kasus keimigrasian atau lewat masa tinggal. Sisanya ada kasus narkoba sebanyak 45 orang dan pidana lainnya sebanyak 35 orang, Firda. Baik, Tribuners, tadi jurnalis kami juga melakukan wawancara dengan Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, FJ Ginting. Berikut liputannya untuk Anda. Perempuan 35, perempuan anak-anak 3, laki-laki 1. Untuk ini Pak, untuk mungkin yang tidak memiliki dokumen berapa orang? Nah itu nanti ada yang mengurus Pak Kanim nanti bisa itu menjelaskan itu. Siap. Nah, nanti itu di bidangnya beliau, nanti saya bagian manusianya saja. Siap. Pak, teknis selanjutnya habis PCR langsung digeser atau ada ini lain? Nah, PCR kita kan tetap dibacanya di Tarakan. Nah, dengan 2 rumah sakit itu yang menjadi rujukan pemerintah yang diakui, maka kita tunggu hasilnya. Tapi kita ngambil sampel di sini, sampelnya di atas lantai 2. Nah, supaya apa? Kita bagi. Kemarin udah ngobrol juga, ada saran dan sebagainya, termasuk Pak Kakanim di situ, bagaimana memfasilitasi semua supaya sirkulasi daripada masuk dan keluarnya nanti PM ini sampai di Rusunawa itu tidak menjadikan klaster-klaster baru. Ya. Siap. Pak, kasusnya ini apa? Banyak kasusnya. Nah, ada narkoba 45 narkoba. Mungkin ada pidana lain mungkin sekitar 35 tadi, dan juga ada masalah keimigrasian, Pak. Keimigrasian yang paling banyak keimigrasian. Sama apa namanya itu lewat batas tinggal. Lewat batas tinggal.